Pagi, gue Kae, orang Indonesia yang 8 bulan lalu pindah ke Amsterdam. Kita ngobrol-ngobrol yuk sambil ngopi pagi. Udah lama sih sebenernya gue tuh pengen bikin vlog. Tapi ya gitu, gue kan anaknya overthinking ya. Mulai dari mana? Gue kan introvert, emang bisa. Kontennya apa ya? Audiensnya siapa ya? Terus nanti orang kalau gak suka gimana? Nah itu tuh poin terakhir yang bikin gue gak mulai-mulai. Selalu sangat-sangat peduli sama apa yang orang pikirin tentang gue. Tapi umur gue udah 36, tahun ini gue 37. Jadi sebelum semakin terlambat, kayaknya better gue mulai aja ya. Dan gue ada 6 alasan kenapa gue pengen banget mulai ngevlog. Yang pertama, gue tuh selalu ada isu dengan self-confidence. Sebenarnya dari kecil tuh orangnya gak pedean. Intinya gue tuh sebenarnya pengen jadi orang yang lebih percaya diri aja sih. Ini ngomong sama kamera gini aja tuh rasanya aneh banget. Kok orang-orang bisa sih? Yang kedua, gue tuh pengen belajar lebih konsisten. Kayaknya semakin kesini attention span kita kan semakin kecil, terus kita semakin bosenan. Gue penasaran aja sih, kayak gue bisa gak sih ngelakuin suatu hal lagi yang konsisten. Kok kayak susah ya? Olahraga aja susah, ada yang ngerasain gitu gak sih? Nah alasan yang ketiga, gue tuh sebenarnya backgroundnya tuh kreatif. Kuliah product design, abis itu gue ngambil brand management fashion. Terus sekarang gue kerjanya kerja korporat gitu, FMCG. Jadi gue ngerasa gue tuh butuh creative outlet aja gitu di luar kerjaan kantoran gue yang biasa dealing dengan Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint. Gue butuh creative outlet aja untuk mencurahkan kreativitas gue dan exercise otak kanan gue kali ya. Alasan yang keempat, gue tuh pengen aja sih punya visual documentary gitu. Karena pada dasarnya gue tuh udah lumayan rajin juga ngepost di Instastory gitu. Tapi kan emang kalian suka ya kayak ngelihat archive stories gitu terus ditontonin ulang. Gue sih enggak ya, ribet. Bahkan gue ngerasa foto-foto video-video gue yang ada di album foto handphone gue aja tuh jarang gue tontonin lagi. Gue tuh pengen aja sih punya kayak platform yang lebih decent gitu untuk gue revisit memori-memori yang menyenangkan itu gitu. Alasan kelima dan yang menurut gue paling challenging adalah gue pengen belajar untuk say yes lebih sering. Karena pada intinya gue tuh orangnya mageran. Weekend aja tuh gue pengennya di rumah. Kalau diajak pergi gitu, di rumah aja deh. Sebenarnya prefer work from home sih dibandingin work from WFO. Dan kantor gue tuh hybrid dan membebaskan gue mau kerja dari mana aja. Gimana gue gak makin mager. Apalagi udaranya kayak gini di Amsterdam. Kalau gue say yes untuk ajakan orang itu, kadang-kadang gue jadi ada pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, terus unexpected things happen to you gitu, yang mungkin lo gak akan alamin kalau misalnya ya lo di rumah aja. Dan ini alasan terakhir yang sebenarnya menarik juga. Kemarin gue teleponan sama teman gue, bilang ya udah kayak do it for yourself aja gitu, do it because you like it, do it because you're happy, do it because you're passionate about it. Lakuin aja, nggak usah mikirin apa kata orang, nggak usah mikirin apa yang bakal orang pikirin gitu-gitu. Udah lakuin aja buat diri lo sendiri gitu. Nanti kalau misalnya ada orang yang suka ya so be it gitu, cuman mulai dari diri sendiri. Ya udah, akhirnya hari ini akan jadi vlog pertama gue. Konten gue akan seputar kehidupan gue sehari-hari aja yang menurut gue sebenarnya biasa aja tapi mungkin bisa seru juga. Apalagi buat teman-teman yang di Indonesia yang penasaran tinggal di Amsterdam tuh kayak apa sih rasanya. Nah gue mungkin akan banyak ngevlog tentang itu. Lebih banyak hal-hal yang gue suka museum, gue suka ngopi, gue suka jalan-jalan, gue suka jalan kaki, gue gak suka sepedahan. Sama gue suka ketemu teman-teman gue sih. Dan menurut gue kadang-kadang seru aja kalau misalnya ada dokumentasinya dan bisa di-share. Jadi udah hari ini gue belum mandi, gue bakal mandi dulu. Abis itu gue bakal jalan-jalan sedikit. Paling gak sneakers. Nanti kurang lebih kedepannya vlog gue isinya kayak apa sih. Dan ini akan jadi episode satunya. Terima kasih udah stay tune. Siap berangkat. Sekarang gue mau mampir toko kopi favorit gue dulu. Namanya Salvo. Dia dekat banget dari rumah. Ketemu siapa nih? Halo. Halo Shamran. Good, how are you? Hai Fadli. Halo. Kita papasan di sini nih. Kan karena udah jadi warlock ya, jadi kayak nggak sengaja ketemu. Kayak kenal gitu. Jadi niche kita apa nih buat YouTube channel ini?
Jadi kita bakal nanya pertanyaan yang lo tahu nih lo mau nanya ini gitu, tapi lo kayak gak berani nanya aja gitu. Apa tuh, jorok nggak? Contoh. Contoh apa? Coba lo tanya gue dong. Nggak, contoh gue sebagai orang yang kayak dari Indo gitu, bukan nggak ada setup dan setup Itali, kayak lo pernah nanya nggak sih kayak cara pakai bidet tuh gimana? Nah akhirnya jam 11 malam gue cari TikTok how to use bidet. Itu ada videonya banget. Terus gue nangis. Ngelap pantat abis pup pakai tisu juga itu kan ada tekniknya Iya, kan. ada teknik. Ada yang kayak dilipat terus ada yang kayak diremes-remes gitu. Dan ternyata cewek sama cowok itu arahnya beda loh. Oh kalau Iya. tunggu, kalau cewek harus ke belakang kan? Karena dia Iya. menjauhi. Oh, Iya, iya. too much information. Oke. Sorry. I'm starting my own blog. Your own blog. Yeah. Thank you, Shamran. If you want to try the best coffee in town, you come to Salvo. Agree. Itu fame. Jalan-jalan kemana kita? Ke area kampung kecil Amsterdam. Namanya Jordan. Ibaratnya kalau di Jakarta apa ya? Menteng ya. Kayak Menteng terlalu elit deh. Tapi Jordan elit, cuman outside Menteng kali ya. Iya benar-benar. Ada toko stationery. Sneakers. Ini supermarketnya namanya Albert Heijn. Nyari mati ya kalau beli samir. Ada Indomie. Mana nih Indomie goreng? Ini apa nih? Ini ada satu sih. Kok ini ada udah dibuka sih? Dia beli ketengan. Nggak bisa tuh. Tuh ada kecap bango, kecap asin, kecap manis. Oh iya nih ada kerupuk, Rasa Bali kali ya. bawang goreng. Udah. Tada. Bye. Bye. Thank you Fadli. Bye. Gue nggak ngerti kok orang-orang pada percaya diri sekali ya ngomong ke kamera di halayak umum gini. Gue jujur malu sih, awkward tuh diliatin orang, malu baik. Sekarang jalanannya udah lumayan sepi walaupun tetap malu. Orang-orang gimana sih caranya ngomong ke kamera di ruang publik gitu, kayak kok gue malu ya, kayak insecure dilihat. Kayak gue diliatin GR. Nggak nyaman. Ini di depan gue ada Brandweer alias Fire Department. Apa namanya? Fire. Nggak kelihatan deh. Jalan menuju rumah dulu karena lelah. Enggak deng, karena nggak tahu, pengen aja pulang. Kesan dan pesan gue. Pertama, bikin konten di luar gitu awkward banget cuy, kayak diliatin orang-orang bawa kamera, aneh sih rasanya. Untung tadi ketemu Fadli, sumpah nggak sengaja ketemu, jadi paling nggak ada temen lah. Maaf gue ngos-ngosan, apartemen gue naik tangga 3 kali, jadi kardionya ada. Ya udah, mau istirahat sebentar. Sumpah, ini adalah baju andalan gue kalau lagi kedinginan di rumah. Enak banget, dalamnya tuh kayak apa sih ini bahannya? Anyway, jadi hari ini tadi gue gak kemana-mana lagi. Seperti yang udah gue bilang, gue tuh anaknya mageran. Cuman tadi gue coba iseng-iseng edit video hasil hari ini, video hari pertama. Terus ternyata lama juga yang edit video.
Terus gue nggak tahu ngeditnya pakai apa. Tadi sih gue ngedit pakai InShot karena gue cuma biasa pakai InShot. Ini tuh orang-orang ngeditnya harusnya di laptop gitu ya. Gue tuh nggak ada software editing buat video gitu. Terus laptop gue juga terakhir download Photoshop aja udah lemot. Jadi gimana ya? Intinya adalah tadi udah gue edit videonya. Gue tinggal nambahin video yang ini, video recap hari ini. Beberapa challenge yang gue rasakan hari pertama vlogging adalah satu, gue masih nggak biasa ngomong ke kamera kayak gini. Itu kayaknya emang butuh latihan aja. Khususnya di halayak ramai gitu di luar rumah tuh awkward banget bawa-bawa kamera. Terus diliatin orang nggak nyaman. Terus yang kedua, editing software. Ini gue masih bingung karena kayaknya itu file lumayan gede deh. Nah gue terus ngepost ke YouTube-nya gimana ya? Oke, coba gue akan figure out abis ini. Gue mungkin akan lihat-lihat di YouTube gimana cara ngepostnya. Bahkan gue kayak nggak ngerti deh thumbnailnya tuh harus kayak gimana, captionnya harus kayak gimana, dan musiknya. Gue yang sekarang nggak pakai musik sih karena gue nggak ngerti caranya gimana. Maksudnya dapat musik yang apa? Yang copyright. Apa sih? Kayak gitu deh. Yang ketiga, melawan rasa mager. Kayaknya itu juga challenge. Karena tadi aja baru keluar sekejap gue udah pengen pulang. Sama satu lagi, itu ngepostnya mending kapan, hari apa, berapa kali per minggu gitu sih, nggak ngerti deh. Ya gue harus belajar lagi sih. Intinya belajar terus guys. Intinya terima kasih seharian udah stay tune di YouTube vlogger amatir ini. Sama-sama belajar. Ini adalah sebuah proses, saya percaya itu. Jangan diketawain, please jangan dikata-katain. Karena mohon supportnya. Semoga kedepannya bisa selalu menemani minggu-minggu kalian. Oke. Good night.